Shalom teman-teman semua. Berikut ini panduan bagi kita untuk mengikuti ibadah online. Tolong diperhatikan ya. Yang pertama-tama, siapkan dirimu untuk beribadah ya. Mandi yang bersih dan pakai baju yang rapi. Yang kedua, ingat ya bahwa ini adalah ibadah. Tidak boleh ngobrol, makan, main, dan lainnya. Kita harus serius. Yang ketiga, tanyakan pada papa mama kalian bila ada hal-hal yang kalian belum mengerti ya. Demikian panduan ibadah online Kingdom Kids Abi Matawai. Selamat ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah Kanita, pasti adik-adik pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng kan di rumah. Mereka pasti siap untuk mengikuti ibadah online. Amin, pasti. Oke adik-adik, hari ini kita akan beribadah bersama dengan Kak Rizka dan Kanita. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita lihat Kingdom Kids dulu ya. Masih ingat kan? Kingdom Kids, Yes! Kingdom Kids, I! Kingdom Kids, Yes, I am! Yeay! Mari kita berdoa dulu ya adik-adik. ayo adik-adik, kita menutup mata kita mau berdoa sama Tuhan. Kita berdoa, segala puji dan syukur hanya bagi Dia Tuhan, karena kita besar kasih dan cinta Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami dan menjaga kami dari mana yang mengganggu kita Tuhan hingga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau beribadah. Tuhan jaga ibadah kami, Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan memberkati anak-anak yang mendengarkan dan mengikuti ibadah online ini Tuhan. Hanya ini doa kami Bapa. Haleluya. Amin. Bangkit berdiri dong adik-adik, karena kita akan menyanyikan lagu tema Kingdom Kids. Anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Yeay! Tuhan Yesus kan sudah mati, mengampuni dan membebaskan kita dari dosa. Karena itu, mari kita naikkan pujian ini. Hahaha, ada kabar baik. Hahaha, dosamu telah dihapus oleh karena Yesus mati di salib di bukit Kalvari. Hahaha, ada kabar baik. Hahaha, dosamu telah dihapus oleh karena Yesus mati di salib di bukit Kalvari. Tuhan Yesus menang, bangkit, bangkit, bangkit hari ketiga. Iblis dikalahkan, aku dibebaskan. Hosana. Hahaha, ada kabar baik. Hahaha, dosamu telah dihapus
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan, apa yang menjadi kebaikan Tuhan dalam hidupnya kita. Harus berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan itu sangat baik, adik-adik. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Kingdom Kids, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kami hati dan pikiran yang siap untuk menerima kebenaran firman-Mu dan mengerti firman-Mu dengan baik. Dan ajari kami untuk tetap hidup diam dan bersikap tenang pada saat firman-Mu disampaikan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan. Haleluya, amin. Salam jumpa lagi adik-adik dalam ibadah Kingdom Kids hari ini. Kakak percaya pagi hari ini adik-adik semua begitu semangat dan bersuka cita dan sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, minggu yang lalu kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang pengampunan yang ajaib yang Tuhan berikan bagi kita, dan pengampunan yang Tuhan berikan itu sudah Tuhan sediakan jauh sebelum kita meminta kepada Tuhan. Tapi kita harus ingat adik-adik, kalau kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan, kita juga harus belajar untuk mengampuni teman-teman yang pernah menyakiti kita. Menurut adik-adik, mengapa kita perlu pengampunan atau mengapa kita perlu diampuni? Betul sekali, karena kita semua berdosa, atau dengan kata lain kita sangat terbatas. Kita perlu pengampunan dari Tuhan karena kita tidak bisa menolong diri kita sendiri untuk keluar atau terbebas dari dosa. Kita perlu Tuhan. Kita perlu pengampunan dari Tuhan. Karena pengampunan yang Tuhan berikan itu akan memulihkan hubungan kita kembali dengan Tuhan. Hubungan yang sudah rusak bisa dipulihkan kembali hanya lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Adik-adik, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya, hidup kita harus menjadi agen perubahan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita harus menjadi pelaku perubahan. Kita mampu mempengaruhi orang lain dengan hal-hal yang baik agar mengalami perubahan seperti yang Tuhan mau. Bisa lewat sikap kita,
tutur kata kita. Tapi kita juga harus ingat, jangan sampai kita meninggikan diri atau menjadi sombong dan berpikir bahwa kitalah yang paling hebat dari orang lain. Nah, melalui firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, kita diajar untuk tidak memiliki sikap yang meninggikan diri sendiri. Apakah adik-adik tahu contoh sikap meninggikan diri sendiri? Ya, jawaban adik-adik benar. Adik-adik tahu meninggikan diri itu sama dengan sombong yang memiliki arti kita menghargai diri kita secara berlebihan, congkak, atau memegahkan diri. Sebagai contoh, adik-adik berbicara tentang alat sekolah yang mahal yang adik-adik miliki dan adik-adik memandang rendah alat tulis sekolah milik teman kalian. Atau kalian menggunakan sepatu yang bagus ketika pergi ke sekolah dan melihat sepatu milik teman kalian yang mungkin hanya biasa saja. Dan masih banyak lagi sikap yang sering kita lakukan dan tanpa kita sadari kita sudah merendahkan teman-teman kita. Tentu saja sikap seperti itu sangat ditentang oleh Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita semua manusia itu sama. Kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Semua manusia itu berharga di mata Tuhan. Seperti yang dituliskan di dalam Yesaya 43 ayat 4. Adik-adik, bersikap sombong adalah tindakan yang paling mudah dilakukan oleh semua orang. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, hanya lewat perbuatan dan sikap kita. Itu sebabnya banyak orang menganggap kesombongan itu adalah hal yang biasa, tidak termasuk dosa. Benarkah demikian? Adik-adik harus ingat, kesombongan adalah salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Tuhan menentang orang-orang yang suka meninggikan diri atau sombong. Oleh sebab itu, kita harus selalu memuliakan dan meninggikan Tuhan saja. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya 2 ayat 11 sampai 12. Melalui ayat firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama, mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang yang sombong, angkuh, congkak, dan meninggikan diri. Mengapa Tuhan marah? Tuhan hanya ingin kita anak-anaknya hidup dengan memiliki sikap rendah hati. Nah, adik-adik, salah satu akibat kalau kita meninggikan diri, kita merasa bahwa kita bisa hidup tanpa Tuhan. Kita juga bisa mengambil keputusan untuk diri kita sendiri, dan pada suatu saat kita pasti akan meninggalkan Tuhan. Adik-adik, coba sekarang adik-adik perhatikan toples yang sudah kakak isi dengan air yang hampir penuh. Ini seumpama kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus. Hanya Tuhan yang kita agungkan, yang kita tinggikan dalam hidup kita. Tidak ada manusia yang karena kekuatan dan hebatnya dia bisa hidup tanpa Tuhan. Bagaimana ya caranya supaya kita bisa selalu memiliki sikap rendah hati atau tidak sombong? Yang pertama, tentu saja kita harus selalu menyadari dan mengingat bahwa kita ada saat ini itu hanya karena anugerah Tuhan. Kedua, kita harus selalu mengucap syukur atas kebesaran dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita harus memiliki kasih Tuhan dalam persahabatan sehingga kita bisa membagikan kasih Tuhan kepada teman-teman kita yang mungkin berbeda dengan kita. Kingdom Kids, kakak mempunyai 3 buah jeruk. 3 buah jeruk ini menggambarkan tentang 3 tipe manusia. Jeruk yang pertama, kakak akan masukkan ke dalam toples yang berisi air. Coba adik-adik perhatikan.
Perhatikan, jeruknya tetap mengambang di atas permukaan air. Ini menggambarkan manusia yang masih suka meninggikan diri. Dan hal-hal yang seperti inilah yang akan mendapat hukuman dari Tuhan. Jeruk yang kedua, kakak akan kupas sebagian, lalu masukkan ke dalam toples yang berisi air. Jeruknya juga tetap mengambang, namun dia lebih tenggelam daripada jeruk yang pertama. Artinya, manusia seperti ini dia masih memiliki kesombongan sebagian dalam hidupnya. Jeruk yang ketiga, kakak akan kupas kulitnya seluruhnya. Kemudian kakak akan masukkan ke dalam toples yang berisi air. Apa yang terjadi? Jeruknya tenggelam di dalam air. Ini menggambarkan tentang manusia yang benar-benar melepaskan seluruh kesombongan yang ada dalam dirinya. Dan inilah yang Tuhan mau, kalau kita benar-benar hidup di dalam Tuhan dan tenggelam di dalam Tuhan. Adik-adik, melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita semua diingatkan untuk selalu memiliki sikap rendah hati agar hidup kita dapat mempermuliakan nama Tuhan. Informasi persembahan Sekolah Minggu Abi Matawai dapat ditransfer ke rekening BRI Sinpedes Unit Pandawai atas nama Layanan Abi GBI Matawai nomor 3500 01 038475 Buat adik-adik dan papa mama di rumah, ada tips dan saran dari Abi Matawai. Buatlah kotak persembahan atau celengan di rumahmu masing-masing. Adik-adik dapat mengisi kotak persembahan tersebut setiap minggu seusai ibadah sekolah minggu online. Nanti adik-adik dapat membawa kotak tersebut di akhir tahun 2020 ke sekolah minggu Abi Matawai ya. Tuhan Yesus memberkati. Hasil karyamu tolong difoto ya, lalu kirimkan ke nomor WA Abi Matawai, akan ditampilkan pada Kids Challenge minggu depan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami menyadari kami sangat terbatas, untuk itu kami sangat membutuhkan Tuhan selalu menyertai kami setiap waktu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami tidak menjadi anak yang sombong. Kami minta ampun atas kesombongan kami selama ini dan sikap-sikap lain yang melawan kebenaran firman Tuhan. Dan ingatkan kami bahwa apa yang kami miliki semuanya adalah milik Tuhan, dan kami hanya mau memuliakan dan meninggikan Tuhan saja dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengampunan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Haleluya. Amin. Demikian ibadah sekolah minggu online Abi Matawai. Sampai jumpa minggu depan.